hari ini Ica bakal ngajak kalian buat ke kantor BPBD. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu sebenarnya BPBD itu apa sih ketika mereka nggak ada bencana, apa pekerjaan mereka yang ada di kantor BPBD. So buat kalian yang penasaran langsung aja ke kantor BPBD. Nah Sobat Dejak, sekarang Ica sudah berada di depan kantor BPBD Kabupaten Bekasi. Untuk lebih lengkapnya mendingan kita langsung aja tanya-tanya ke dalam kantor BPBD. Cidat. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Mbak, saya mau nanya-nanya seputar BPBD Kabupaten Bekasi boleh? Boleh, tapi di sini kan kawasan bermasker, jadi ibu harus pakai masker ya. Oh iya. Terapkan selalu protokol kesehatan ya Sobat. Seperti aku lupa ya, tapi untungnya diingetin sama BPBD. Oke, kita pakai dulu ya. Nah mungkin bisa langsung kemana Mbak? Boleh langsung ke pakalapnya. Pakalak ya? Langsung duduk aja Mbak. Ya, terima kasih. Kalau protokol kesehatan diterapkan menggunakan masker, kita langsung aja tanya-tanya ke BPBD Kabupaten Bekasi. Halo Pak, selamat siang. Boleh ganggu Pak? Kita pengen ngobrol-ngobrol nih Pak. Silakan. Silakan duduk Pak. Iya. Iya. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Boleh Pak kita perkenalan dulu Pak? Boleh. Karena aku juga sobat belum pada kenal nih ya sama Bapak yang ada di samping aku ini. Boleh Pak diperkenalkan diri? Boleh. Nama saya Adi Hidaya, Kepala Pelaksana BPBD Bekasi yang hampir menjabat di BPBD Bekasi kurang lebih ini 2 tahun Pak. 2 tahun ya. Nah mungkin buat sobat di sana nanti kita ngobrol agak kurang jelas Pak karena kita menerapkan physical distancing nih Pak ya. Boleh kita sambil dibuka aja maskernya Pak ya? Biar agak lebih jelas gitu ya Pak. Nah Pak, mungkin di sini juga banyak orang yang belum tahu ya mengenai BPBD di Kabupaten Bekasi khususnya. Aku jadi pengen nanya-nanya ke Bapak langsung aja, sebenarnya BPBD itu tugas dan fungsinya itu seperti apa sih Pak? Baik, ingin saya sampaikan bahwa tugas dari BPBD ada beberapa poin. Yang pertama ya ini menetapkan program, memberikan sosialisasi, simulasi, edukasi dan pelatihan terkait dengan penanggulangan bencana kepada masyarakat, mencakup mulai dari pencegahan bencana atau pra bencana, kemudian pada saat terjadi bencana, kemudian pasca bencana. Oke, berarti ada beberapa bidang ya di BPBD ini. Nah mungkin boleh Pak disebutkan ada berapa bidang yang ada di dalam BPBD ini? BPBD Kabupaten Bekasi ini ada 3 bidang. Yang pertama ya ini bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Nah ini merupakan bidang yang boleh dikatakan banyak kegiatan atau programnya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa pergeser paradigma Undang-Undang 24 2007 ini ya dari dulu penanggulangan bencana secara represif sekarang preventif. Nah di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ini banyak program Mbak, di antaranya sosialisasi, kemudian pembentukan desa bencana, pembentukan sekolah bencana. Kemudian juga ada bidang namanya kedaruratan dan logistik. Nah ini bidang yang nanti terjun langsung pada saat terjadi bencana dan ada seksi logistik untuk memberikan logistik kepada masyarakat yang membutuhkan pada saat bencana. Kemudian juga ada satu lagi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah ini biasanya bidang yang sering intens berkomunikasi, berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya ya, karena ini merupakan bidang yang kadang melaksanakan kegiatan fisik. Oke, ternyata banyak juga ya bidang yang ada di dalam BPBD ini. Tapi kan sebagai masyarakat sebenarnya aku tuh taunya BPBD itu biasanya suka ada di saat bencana alam seperti banjir gitu ya. Nah selain banjir sebenarnya BPBD itu biasa menangani apa aja sih Pak? Oke, sebetulnya ada 8 potensi bencana ya di Kabupaten Bekasi. Tapi yang sering bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bekasi adalah 3. Yang pertama itu tentu Mbak tahu ya, bencana banjir. Banjir ya. Bencana banjir ini mungkin diakibatkan karena ada 2 hal. Yang pertama karena meluapnya air sungai ya. Karena kita dilintasi oleh kurang lebih hampir 16 sungai, baik sungai besar maupun anak-anak sungai. Iya. Kemudian bencana banjir diakibatkan karena kurang berfungsi drainase dengan baik.
biasanya di perumahan-perumahan. Kemudian juga ada yang sering terjadi itu yang kita tangani adalah bencana kekeringan, Mbak. Kekeringan. Nah, ini biasanya terjadi di wilayah selatan Kabupaten Bekasi. Sebetulnya wilayah selatan itu dekat dengan hulu ya, dekat dengan hulu harusnya banyak mengandung air bawah tanah ya, tapi karena berdasarkan penelitian di situ ada lempengan batu yang sulit ditembus oleh air. Jadi di situ pada saat musim kemarau di wilayah selatan Kabupaten Bekasi seperti Cibarusa, Bojonmangun, Sarangbaru itu pada saat musim kemarau itu terjadi bencana kekeringan. Kemudian juga ada satu lagi bencana yang sering kita tangani dari 8 potensi, ini bencana puting beliung, Mbak. Puting beliung. Karena cuaca ekstrim ini biasanya tersebar di beberapa kecamatan atau wilayah desa di Kabupaten Bekasi. Pak, boleh kita sambil jalan-jalan, aku pengen lihat juga nih gedung BPBD di Kabupaten Bekasi seperti apa ya Pak ya? Lihat sana pesanannya ya. Iya betul. Nah Pak, boleh disebutkan tadi potensi-potensi sebenarnya bencana apa aja sih yang bisa terjadi di Kabupaten Bekasi itu sendiri Pak? Baik, di Kabupaten Bekasi tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ada 8 jenis potensi bencana ya. Iya. Nah, pertama tadi sudah sampaikan ada 3 yang sering terjadi, yaitu bencana banjir, bencana kekeringan, bencana puting beliung. Juga karena kita mempunyai wilayah pantai di Muara Gembong itu ada bencana abrasi, bahkan ada potensi bencana tsunami ya, tapi belum pernah terjadi tsunami itu. Kemudian juga ada bencana tanah longsor, karena kita di wilayah selatan itu ada yang berbukit-bukit ya, walaupun tidak separah seperti tanah longsor yang di wilayah pegunungan ya. Kemudian juga ada bencana lain seperti banjir bandang. Kenapa? Karena kita ada dilintasi oleh sungai yang besar ya, seperti Sungai Citarum, kemudian Kali Bekasi, yang ketika misalnya curah hujan di hulu besar, di kitab besar, maka potensi bencana banjir bandang itu ada. Kemudian juga tadi saya teruskan ya, saya sampaikan bahwa selain tugas tadi BPBD yang pertama, kemudian ada tugas yang lain, Mbak, yaitu melaksanakan pertolongan atau memberikan pertolongan, melaksanakan evakuasi dan penyelamatan korban ya, baik korban jiwa maupun korban harta. Kemudian juga kita mempunyai tugas selain itu menyusun, menetapkan dan informasikan peta rawan bencana yang sudah kita buat, Mbak. Tentunya kita akan informasikan peta rawan bencana tersebut kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Oke. Nah, dengan luas di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi, sebenarnya BPBD Kabupaten Bekasi sendiri gimana tuh untuk menanggapi bencana yang ada di wilayah yang mungkin cukup jauh terjadinya? Ya, perlu kami sampaikan, Mbak, bahwa Kabupaten Bekasi memang sungguh luas ya. Ada 23 kecamatan, hampir 180 desa, 7 kelurahannya. Memang ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami BPBD. Karena apa? Untuk menjangkau respon time cepat kepada bencana, penanganan bencana di suatu wilayah itu memang perlu respon time, perlu waktu ya. Nah, tentunya kita membuka ruang informasi dan komunikasi melalui ruang Pusdalop, Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana. Jadi di situ kita ada komunikasi 2 arah. Baik kita menyampaikan informasi terkait kebencanaan yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi kepada masyarakat, juga masyarakat menginformasikan kepada kami BPBD terkait dengan bencana yang terjadi di wilayahnya melalui ruang Pusdalop Penanggulangan Bencana tersebut. Kemudian kita punya Satgas ya, Satgas Penanggulangan Bencana. Kita mempunyai kurang lebih hampir 44 THL yang itu umumnya berdomisili di beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi yang ketika bencana mungkin mereka sudah standby di wilayahnya. Kemudian juga kita mempunyai Satgas TRC, Mbak. Satgas Tim Reaksi Cepat ini biasanya tergabung beberapa perangkat daerah berdinas ya, baik dari TNI Polri-nya, kemudian juga dari unsur dinas sosial, dinas kesehatan, dinas PUPR, dan tentunya juga teman-teman relawan atau penggiat kebencanaan. Jadi mereka akan segera menyebar manakala ada potensi bencana atau ada bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Walaupun sungguh luar biasa luas Kabupaten Bekasi. Betul sekali ya. Tapi mudah-mudahan selalu respon cepat ya dari BPBD sendiri ya. Nah, mungkin dari BPBD sendiri ada maksudnya untuk masyarakat yang mengalami bencana atau hal-hal yang memang membutuhkan bantuan dari BPBD, itu biasanya mereka lewat telepon ke BPBD atau bagaimana tuh? Kita menyediakan call center ya. Hotline call center di 112 ya. Kemudian juga hotline di 0812 1907 1900, Mbak. Teleponnya, dan itu kita siagakan teman-teman teman-teman THL Satgas Penanggulangan Bencana itu 24 jam bergilir tiket, dan itu terus standby manakala menunggu atau informasi daripada masyarakat terkait dengan manakala ada kejadian bencana di wilayah Kabupaten Bekasi. Nah Pak, ini di tengah pandemi seperti ini ya Pak ya, COVID-19 tuh Pak, BPBD sendiri itu apa sih upayanya untuk penanganan dari COVID-19 ini Pak? Ya, perlu kami sampaikan bahwa dalam susunan gugus tugas kita sebagai sekretaris
gugus tugas ya, gugus tugas, dan diantaranya kita mempunyai peran atau tugas untuk menyediakan peralatan, terutama peralatan masker ya, Pak, Iya. bukan masker medis ya, karena Iya. masker medis mungkin domainnya atau wilayah areanya di dinas kesehatan, tapi kita ada masker kain ya, Pak, ya? masker kain. Nah, kemudian juga kita mempunyai peran atau tugas melakukan penyemprotan, Mbak. Penyemprotan ke seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, kecamatan dan desa. Itu kita mempunyai 4 armada, dan 2 armada ini sungguh luar biasa. Volumenya hampir satu tangki itu 4.500, dan itu cukup untuk satu desa 6 jam itu, Mbak. 6 jam untuk menyemprot air sudah bercampur disinfektan, dan alhamdulillah untuk air dan disinfektan sendiri kita disuplai gratis, Mbak, dari PDAM. Kita bekerjasama, alhamdulillah PDAM selalu mensupport kita untuk memberikan air beserta disinfektan untuk melakukan penyemprotan dalam rangka penanggulangan atau pencegahan penularan COVID di wilayah Kabupaten Bekasi. Oke, nah mungkin itu dia ya sobat, nanti kita bakalan ke dalam lagi, kita bakalan lihat-lihat ya di sana ada logistik apa. Kalian pasti tahu kan yang namanya perahu ketika banjir. Nah, nanti kita bakalan lihat ada berapa perahu sih di sini, terus pakainya kayak gimana sobat, kalian jangan kemana-mana.